Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil makmur untuk semua. Kita berkumpul bersama di sini menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah. Mas Abi tadi membacakan deklarasi relawan Abi. Sebenarnya namanya harusnya lengkap, relawan Abiyapto, relawan Anies bersama Imin yang paling. Tadi diceritakan oleh Mas Yapto, tanggal 1 Oktober 2022. Pada waktu itu saya menjadi anggota Pemuda Pancasila dan mendapatkan nomor anggota 007. Lalu pada saat itu Mas Yapto mendeklarasikan dukungan. Dan semenjak bulan Oktober itu, tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan pencalonan. Sejak Oktober, tantangan demi tantangan berdatangan. Karena ada gagasan perubahan dan ada yang tidak menginginkan perubahan, tapi sekali layar berkembang, kita tidak mundur. Kita mengatakan kepada semua, negeri ini bukan milik sekelompok orang, negeri ini bukan milik sebagian orang, negeri ini adalah milik kita semua. Dan kita berhak untuk mengembalikan republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila. Dan kita berada di sini orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila! 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 Apa sila kelima itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya tapi kekayaannya dikuasai oleh sekelompok kecil. Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras menyiapkan kita makanan, tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera. Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya tertinggal jauh dari kota-kotanya. Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Apakah yang berada di ruangan ini siap menjadi bagian memperjuangkan perubahan? Siap menjadi bagian memperjuangkan adil makmur? Siap adil makmur untuk semua? Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini, harinya Minggu. Anda semua punya pilihan untuk bersantai-santai, untuk berkumpul bermain. Tapi teman-teman semua memilih untuk datang ke ruangan ini untuk mengirimkan pesan bahwa saya bukan penonton di negeri ini, saya adalah penggerak perubahan di negeri ini. Saya tidak tinggal diam, saya datang dan menjadi bagian dari sejarah perubahan republik ini. Kita berada di sini untuk mengirimkan pesan bahwa Pancasila itu bukan sekedar naskah untuk dihafalkan,
Pancasila bukan sekedar naskah untuk diupacara, bukan sekedar diingat setiap hari Senin upacara di sekolah-sekolah, tapi Pancasila harus menjadi kenyataan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan, tidak ada persatuan dalam ketidakmerataan. Persatuan ditopang dengan keadilan. Karena itulah mengapa perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan. Dengan keadilan itu, maka kue Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagian kecil, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita memegang prinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar sudah besar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan, jangan ditinggal, jangan dilupakan. Yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru. Kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika. Kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilihkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena ketika negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan. Karena itulah ketika ABI memilih untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan, insya Allah gaungnya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengajak kepada semua, mari kita kembalikan Republik ini pada cita-cita awalnya. Dan dengan adanya ABI, kami yakin insya Allah generasi pemilih masa depan akan berbondong-bondong bergabung dalam gerakan perubahan untuk adil dan makmur bagi semua. Apa yang dibangun lewat sahabat ABI adalah sebuah gerakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan program. Kalau gerakan itu adalah semua terlibat, semua menjadi bagian dari ikhtiar perubahan, semua merasa memiliki masalah, semua merasa harus menyediakan solusi. Karena itu berkumpulnya kita di sini, teman-teman sekalian,
saya ingin sampaikan, ini bukan tentang capres, ini bukan tentang cawapres, tapi ini tentang masa depan bagi kita dan anak-anak kita, serta anak-anak dari anak-anak kita. Dengan perubahan yang kita bawa, insya Allah ini semua akan mendapatkan dukungan lebih luas. Dan insya Allah di 14 Februari 2024 kita diantarkan kepada kemenangan. Amin. Yang keras. Insya Allah amin. Ketika kita berbicara tentang perubahan, maka sampaikan kepada semua, yang diusung adalah gagasan, ide yang kebetulan harus ditempatkan pada nama orang. Ini bukan mengusung orang, ini sedang mengusung gagasan. Yang gagasan itu harus ada personifikasinya, harus ada yang namanya ditulis. Tapi ini bukan tentang orang itu, ini adalah tentang gagasan yang diusung oleh kita sama-sama. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Karena itu kami pribadi merasa sangat bangga dan terhormat bahwa Mas Yakno sekeluarga memilih untuk secara lantang mengatakan sejak awal, Indonesia harus berubah, perubahan harus digaungkan, perubahan harus didorong. Dan hari ini setahun kemudian muncul gerakan Sahabat Abi yang akan menjangkau seluruh Indonesia. Bacaan kita sama, kita sama-sama merasakan apa yang menjadi himpitan di masyarakat. Ketika setahun ini kita merasakan tekanan, kita merasakan berbagai hambatan, saya ditanya, Pak Anies, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu? Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya tidak perlu ceritakan di sini, biarkan nanti satu saat diceritakan para sejarawan. Tapi saya jawab, sebesar apapun tekanan yang kami alami, masih belum apa-apa dibandingkan dengan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tekanan ekonomi yang dirasakan ibu-ibu rumah tangga, sulitnya cari pekerjaan dan tekanan yang dialami oleh anak-anak muda, tekanan yang dialami oleh para petani, tekanan yang dialami oleh para pedagang-pedagang pasar, itu semua jauh lebih besar daripada tekanan yang kita alami selama 1 tahun perjuangan ini. Dan kepada semua kami sampaikan pesan yang sama, sekali layar kemana? Pancasila, 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 Freeport, Freeport, Freeport. Kita ingin memerdekakan mereka dari tekanan itu. Kita ingin memerdekakan mereka dari himpitan itu. Kita ingin membuat mereka merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bila untuk memperjuangkan itu, kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Kita hadapi bersama-sama. Insya Allah Tuhan akan bersama perjuangan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perjuangan kita. Insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kemenangan untuk kita. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tak terduga, yang akan mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Freeport, 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 Pancasila, 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 sekali layar terbang. Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini, memang para pemberani, para pejuang yang siap untuk memerdekakan kembali Indonesia kita.
Biarkan sejarah mencatat pada hari Minggu 26 Oktober 2023, 1 tahun sejak 1 Oktober 2022, sebuah gerakan perubahan dimulai dari Jakarta menjangkau seluruh Nusantara. Dari keberanian yang ditularkan kepada semua. Dan saya ingin mengajak kepada Surayat Indonesia, bila hari ini Anda merasakan kekhawatiran, merasakan rasa takut, saya ingin sampaikan kepada semua, jauhkan rasa takut itu, buang rasa takut itu, bangkitkan keberanian, tunjukkan bahwa kita ingin Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan rasa takut itu tumbuh. Biarkan para pemberani-pemberani yang hadir di tempat ini mengajak kepada semua, mari kita berani bersuara lantang untuk perubahan, bersuara lantang untuk keadilan, bersuara lantang untuk kemakmuran. Biarkan ini menular ke Indonesia. Siap? Siap?